adalah tujuan manajemen talenta. Izin sahabat-sahabat ASN dapat eh, membaca narasi ini di Peraturan BKN 411 dan Permenpan nomor 19 tahun 2025 tentang manajemen talenta. Kita akan stretching di terkait dengan teknis penerapan manajemen talenta. Sahabat ASN, seperti di Zoom sebelumnya, kami selalu notice ke seluruh sahabat-sahabat ASN untuk memutakhirkan, mengupdate data pada ACASN, terutama data-data yang berkelindan atau terikat terkait dengan algoritma manajemen talenta. Yang pertama adalah riwayat pengalaman jabatan, lama menduduki jabatan dan keragaman riwayat jabatan. Izin sahabat ASN, ketika akan penerapan manajemen talenta, akan ada sebuah paradigma yang akan bergeser, sahabat ASN semuanya. Dulu mungkin banyak di antara kita yang selalu dengan zona nyaman duduk di satuan kerja yang itu-itu saja. Ketika manajemen talenta menerapkan algoritmanya, maka yang akan memiliki poin tertinggi, tersendiri yang sangat khusus adalah yang banyak melakukan tour of duty. Misalnya dia sudah memiliki pengalaman di beberapa satuan kerja dan riwayat jabatan. Pernah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, pernah di perguruan tinggi, pernah di Kanwil, pernah di pusat, selalu tour of duty. Nah, itu nilainya poinnya besar sekali. Jadi itu mungkin nanti akan merubah paradigma kita, mindset kita terkait dengan zona nyaman kita duduk di satuan kerja yang itu-itu saja. Berikutnya yang kedua, mengingatkan ini sangat besar sekali nilainya di algoritma manajemen talenta, yaitu ketika sahabat-sahabat ASN diberi mandat oleh organisasi, diberi kepercayaan menjadi pelaksana tugas, pelaksana harian, ataupun penjabat. Jangan lupa dokumentasi SK-SK-nya validnya itu jangan sampai hilang. Segera diupload di MyASN. Kemudian yang menarik adalah di poin 3 yang harus dimutakhirkan di update datanya kita semuanya, yaitu terkait dengan penghargaan, piagam, sertifikat, dan tanda apresiasi. Izin sahabat-sahabat ASN, banyak di satuan kerja teman-teman semuanya, baik itu di Kemana Kabupaten Kota, perguruan tinggi atau di Kanwil, sering dapat penghargaan ya. Misal dari KPPN terkait dengan percepatan pencairan dan nihil kesalahan dan sebagainya. Kemudian dari Pemda, dari instansi lain. Nah, beberapa narasi dalam pengakuan penghargaan itu memang ditujukan ke instansi, misalnya kantor Kementerian Agama Kota Bekasi misalnya, mendapat penghargaan dari KPPN Bekasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sahabat SN, secara direct itu untuk siapa? Nah, nanti Pak Fadil dari Ketua Tim Pengembangan Karir akan menyampaikan strateginya. Jadi setelah piagam atau pengakuan penghargaan tersebut diterbitkan, maka tugas pimpinan satuan kerjanya adalah mendefinisi kalau yang berprestasi, yang terlibat, yang terkait dengan penghargaan tersebut adalah si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Seperti itu sahabat-sahabat ASN. Berikutnya yang harus segera diupload, diupdate, dimutakhirkan datanya terkait dengan penerapan manajemen talenta tentu adalah penugasan dalam tim kerja. Kemudian sertifikat kepesertaan, pelatihan, diklat, dan seterusnya. Makanya ini merubah paradigma kita. Dulu kita mungkin termasuk yang paling enggan, paling menghindar ketika organisasi atau pimpinan mengamanati kita untuk mengikuti diklat. Nah, sekarang ini nilainya besar sekali, apalagi sekarang setiap lembaga pemerintahan terkait dengan proses diklat itu menerapkan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Kemudian yang harus diupdate adalah terkait dengan umpan balik kinerja 360 derajat. Mungkin teman-teman sahabat ASN yang di kampus sudah terbiasa terkait dengan 360 derajat ini, yaitu diterapkan di dosen ya, terkait dengan EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Dosen itu dievaluasi bukan hanya oleh pimpinannya, oleh dekannya, bukan hanya oleh rekan sejawatnya, tapi oleh pemangku kepentingannya yaitu mahasiswa. Berikutnya,